Jumpa lagi sahabat, di mana saja berada. Kali ini saya akan berbagi video mengenai Srebrenica lewat peristiwa genosida yang terjadi di wilayah itu pada Juli 1995. Video ini akan menayangkan suasana makam di mana sebanyak 8.372 syuhada gugur lewat komplek makam yang rapi, asri, dan indah ini. Lalu tentang keberadaan pabrik baterai di mana pembantaian paling banyak terjadi dan kantor PBB di sebelahnya yang kini menjadi museum. Saksikan video ini lebih lanjut. Makam yang rapi dan tertata indah ini merupakan hasil kerja dari Komisi Federal Bosnia yang langsung bekerja setahun. Setelah itu, di mana pada tahun 1996 mulai melakukan kegiatannya dengan merujuk daftar orang hilang dan terbunuh di Srebrenica sebanyak 8.373 orang. Selama 6 tahun setelah melalui pencarian atas identifikasi jasad yang tersebar dan sebagian termutilasi itu, maka temuan pada tahun 2012 dipastikan sebanyak 6.836 dan pada tahun 2013 sebanyak 6.066 dimakamkan di Potocari. Pencarian dan pencocokan DNA terus dilakukan hingga terkumpul 8.372 korban berhasil ditemukan dan dimakamkan di makam Potocari ini. Dari makam ini setiap tahun kemudian dilangsungkan peringatan peristiwa Srebrenica ini yang dirayakan setiap tanggal 11 Juli setiap tahunnya. Karena wabah virus corona yang terjadi, peringatan 11 Juli kali ini tidak dirayakan secara langsung, namun akan dilakukan secara daring. Video selanjutnya adalah suasana pabrik baterai di mana ruang hanggar pabrik telah dijadikan tempat pembantaian sebagian besar korban genosida Srebrenica tersebut. Pabrik ini terletak di seberang makam dan di pabrik ini dijadikan tempat peringatan dengan banyaknya foto yang dipasang terkait suasana Srebrenica saat Juli 1995 dan foto-foto peringatan yang dilakukan Bosnia selanjutnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya dari lokasi pabrik baterai bergerak ke markas PBB yang kala itu dipegang Belanda, yang menempati bagian kantor dari pabrik baterai tersebut. Dalam gedung bekas markas PBB saat ini dijadikan museum dan ruang audio visual untuk menonton dan merasakan suasana yang terjadi di Srebrenica pada Juli 1995 tersebut. Secara umum, genosida ini menjadi puncak lewat ratusan ribu jiwa warga Bosnia yang wafat mempertahankan negara sejak agresi Serbia ke Bosnia yang didukung etnis Serb pada awal Mei 1992. Menyusul penolakan hasil referendum 1 Maret yang menjadikan Bosnia lepas dan merdeka dari Yugoslavia. Genosida lewat foto dan video yang tersebar tersebut menjadikan desakan warga internasional untuk segera menghentikan perang dengan hasil akhir perdamaian para pihak lewat Dayton Peace Agreement pada November 1995. Pasca Daytona Peace Agreement tersebut langsung digelar pengadilan bagi para pihak yang terlibat dengan menyeret 2 nama, yakni Presiden Serbia Radovan Karadzic dan Panglima Perang sebagai pelaksana pembantaian di lapangan Mlatko Mladic. Kejahatan yang dilakukan keduanya disepakati sebagai kejahatan yang berskala besar
dan sistematis. Kronologi pembantaian adalah pada tanggal 11 Juli 1995, tentara Serbia memasuki Srebrenica. Pada tanggal 12 Juli dilakukan pemisahan laki-laki Muslim dan anak berumur 12 sampai 77 tahun dengan dalih untuk diinterogasi. Pada tanggal 13 Juli, pembantaian pertama terjadi di gudang dekat desa Kravica. Mulai sejak itu, beberapa lokasi dijadikan tempat pembantaian, mulai dari lapangan sepak bola, gedung sekolah, dan beberapa bangunan di sepanjang Sungai Drina. Pasukan Belanda juga andil ikut menyerahkan 5.000 pengungsi Bosnia yang harusnya dilindungi kepada tentara Serbia untuk ditukarkan dengan 14 tentaranya yang ditahan Serbia. Mulai tanggal 16 Juli, foto-foto dan video pembantaian mulai tersebar, dan selama 5 hari pembantaian ini, sebanyak 8.000 Muslim Bosnia telah terbunuh. Lalu bagaimana reaksi Muslim saat ini terhadap kejadian genosida ini? Secara mengejutkan, sebagian besar keluarga korban memaafkan, namun juga jangan melupakan kejadian genosida ini. Saat ini proses rekonsiliasi terus berlangsung, walau bagi warga etnis Serb tentu ada perasaan bersalah, dan di setiap peringatan warga etnis Serb belum mampu untuk hadir bersama etnis Muslim lainnya pada peringatan Srebrenica Juli 1995. Peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi generasi muda untuk mengedepankan toleransi, saling menghormati antar sesama etnis untuk membangun kembali Srebrenica di dalam negara Bosnia Herzegovina. Demikian video saya mengenai Srebrenica. Semoga berkenan. Terima kasih.